Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rio Andua, NIM 093 2021 0045, kelas C2. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Berikut ini merupakan pengertian etika profesi menurut para ahli. Dr. Andes O.P. Simorangkir. Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Andes Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Filsuf Aristoteles dalam buku Etika Nikomache menjelaskan tentang pembahasan etika sebagai berikut. Terminus Tacitus. Pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Tujuan mempelajari etika profesi keteknikan adalah ada 8 poin penting dalam tujuan pembelajaran etika profesi keteknikan. Berikut ini merupakan tujuan tersebut. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri. Tujuan pembelajaran etika profesi keteknikan dalam proses pembelajaran agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kode etik dan sebagai pendidikan terhadap moral-moral yang sedang berkembang agar tidak jatuh ke jalan yang tidak seharusnya. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Kode etik insinyur dalam kurung keteknikan menurut Abed adalah
kriteria keteknikan 2000 pertama dipublikasi dalam bentuk draft pada tahun 1999 dan secara formal dikembangkan oleh Abad pada tahun 1997. Awal musim semi 2001, semua insinyur diwajibkan terakreditasi dengan kriteria keteknikan 2000. Menurut Abed, insinyur menegakkan dan memajukan integritas menggunakan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan lingkungan hidup. Bersikap jujur, tidak memihak, dan melayani kesetiaan pada masyarakat antara lain pengusaha dan klien mereka. Berjuang untuk meningkatkan kompetensi serta menjaga nama baik dari teknik profesi dan mendukung masyarakat profesional dan teknik dari disiplin mereka. Fungsi etika profesi menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada profesional, lembaga, organisasi, industri, negara, dan masyarakat umum. 2. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka. 3. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi. 4. Pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas. Definisi profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia di dalamnya. Pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dan dimilikinya pengusahaan, pengetahuan dan ruang lingkup yang luas mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. 3 ciri utama profesi. 1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan sebelum memasuki sebuah profesi. 2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. 3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. 3 ciri tambahan profesi. 1. Adanya proses lisensi atau sertifikat. 2. Adanya organisasi. 3. Otonomi dalam pekerjaannya. Sifat kode etik profesional. Sifat dan orientasi kode etik. Hendaknya 1. Singkat. 2. Sederhana. 3. Jelas dan konsisten. 4. Masuk akal. 5. Dapat diterima. 6. Praktis dan dapat dilaksanakan. 7. Komprehensif dan lengkap. Dan ke-8. Positif dalam formulasinya. Orientasi kode etik hendaknya ditujukan kepada 1. Rekan, 2. Profesi, 3. Badan, 4. Nasabah atau pemakai, 5. Negara dan masyarakat. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. 3. Watak kerja profesionalisme. 1. Kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material.
Terima kasih. Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.